Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Olivia Ruhban dengan NIM 1514231182. Saya dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi maksud dan tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran kelas rangkap yang diampu oleh dosen Ibu Siti Rahmatia Adam MPD. Tugasnya yaitu prinsip penataan ruang kelas. Baik, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita ke materinya. Jadi penataan ruang kelas adalah proses mengatur dan menyusun elemen-elemen dalam ruangan kelas seperti meja, kursi, papan tulis, pencahayaan, ventilasi, dan dekorasi dengan tujuan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, kondusif, dan efektif bagi siswa serta guru. Penataan ruang kelas memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Ruang kelas yang tertata dengan baik akan meningkatkan kenyamanan, konsentrasi, dan motivasi siswa dalam belajar. Berikut adalah penjelasan secara rinci mengenai konsep penataan ruang kelas. Yang pertama yaitu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menarik. Kenyamanan dalam belajar sangat penting karena akan membantu siswa lebih fokus dan betah di dalam kelas. Faktor kebersihan dan kerapian harus diperhatikan. Kelas yang bersih akan menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan bebas dari gangguan seperti debu atau bau tidak sedap. Penggunaan elemen visual yang menarik, seperti warna-warna yang cerah namun tidak terlalu mencolok, dapat memberikan energi positif kepada siswa. Penempatan rak buku atau pojok baca bisa menjadi tambahan untuk menciptakan suasana yang mendukung kegiatan literasi. Yang kedua yaitu menyesuaikan tata letak meja dan kursi dengan metode pembelajaran. Tata letak meja dan kursi harus fleksibel dan dapat diubah sesuai dengan metode pembelajaran yang diterapkan. Beberapa contoh pengaturan tata letak yaitu yang pertama model U, yaitu cocok untuk diskusi kelas dan interaksi antara siswa serta guru. Berikut model berkelompok. Meja disusun dalam beberapa kelompok kecil untuk meningkatkan kerjasama dalam tugas-tugas berbasis tim. Berikut model tradisional atau baris dan kolom. Meja disusun dalam barisan menghadap ke depan, cocok untuk pembelajaran dengan metode ceramah. Ruang gerak di dalam kelas juga perlu diperhatikan agar siswa dan guru bisa bergerak dengan leluasa tanpa hambatan di meja atau di kursi. Yang ketiga yaitu memperhatikan pencahayaan, ventilasi, dan suhu ruangan. Pencahayaan yang baik sangat penting agar siswa tidak mengalami kelelahan mata. Jika memungkinkan, gunakan pencahayaan alami dari jendela untuk menghemat energi dan memberikan suasana yang lebih segar. Jika menggunakan lampu, pilih yang cukup terang tetapi tidak menyilaukan. Ventilasi udara yang baik akan membantu sirkulasi udara sehingga kelas tidak pengap dan tetap nyaman. Jendela dan kipas angin atau AC dapat membantu menjaga udara tetap segar. Suhu ruangan yang ideal juga perlu diperhatikan. Ruangan yang terlalu panas atau terlalu dingin dapat mengganggu konsentrasi siswa. Jika memungkinkan, atur suhu ruangan agar tetap sejuk dan nyaman. Yang keempat yaitu melibatkan dekorasi dan warna yang mendukung proses belajar. Pemilihan warna dinding dan dekorasi dapat mempengaruhi mood dan semangat belajar siswa. Warna-warna cerah seperti hijau, hijau muda, atau biru dapat memberikan efek menyenangkan. Warna kuning atau orange dapat merangsang kreativitas dan semangat belajar. Dekorasi edukatif seperti poster motivasi, peta dunia, tabel perkalian, dan kutipan inspiratif dapat menjadi sumber tambahan informasi bagi siswa. Papan tulis yang tertata rapi dan informatif juga bisa meningkatkan efektif. Dalam menata ruang kelas terdapat beberapa prinsip utama yang harus diperhatikan agar lingkungan belajar menjadi lebih efektif, yaitu yang pertama ergonomi. Perabotan dalam kelas harus disesuaikan dengan tinggi dan postur tubuh siswa agar mereka merasa nyaman, seperti meja dan kursi yang terlalu tinggi atau rendah dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan gangguan pada kesehatan siswa. Yang kedua yaitu fleksibilitas. Tata letak harus memungkinkan perubahan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran, seperti diskusi kelompok atau presentasi. Ruangan yang fleksibel memungkinkan siswa bergerak dengan lebih leluasa. Yang ketiga yaitu aksesibilitas. Semua siswa harus dapat melihat papan tulis dan guru dengan jelas. Jalur masuk dan keluar
Kelas harus mudah diakses agar siswa tidak merasa terhambat. Yang keempat yaitu keamanan. Meja dan kursi harus ditata sedemikian rupa agar tidak menghalangi jalur evakuasi dalam keadaan darurat. Peralatan kelas seperti kabel listrik dan peralatan elektronik harus ditempatkan dengan aman. Yang kelima yaitu kebersihan dan kerapian. Kelas yang bersih dan rapi membuat siswa lebih nyaman dan semangat untuk belajar. Kebersihan ruangan kelas juga mencegah penyebaran penyakit dan meningkatkan kesehatan siswa. Penataan ruang kelas yang baik dapat memberikan dampak positif terhadap pembelajaran, di antaranya yaitu yang pertama, meningkatkan konsentrasi siswa. Lingkungan yang nyaman dan tertata rapi membuat siswa lebih fokus dalam belajar. Minimnya gangguan visual membantu siswa lebih mudah memahami materi pelajaran. Yang kedua yaitu meningkatkan interaksi siswa dan guru. Tata letak yang memungkinkan interaksi lebih terbuka antara guru dan siswa meningkatkan efektivitas komunikasi di kelas. Ruang kelas yang mendukung kelompok diskusi membuat siswa lebih aktif dan percaya diri. Yang ketiga yaitu meningkatkan motivasi belajar. Ruang kelas yang menarik dan nyaman dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Dekorasi yang relevan dengan materi pembelajaran dapat menjadi stimulus tambahan dalam memahami pelajaran. Yang keempat yaitu mendukung berbagai metode pembelajaran. Tata letak kelas yang fleksibel memungkinkan penerapan berbagai metode pembelajaran seperti diskusi, kerja kelompok, dan eksperimen. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.